Shalom, selamat pagi Pak Budi dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Natalia Reta Budiarti, jurusan Sistem Informasi Grup B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya, tugas saya, yaitu tentang merangkum buku Griffin, dan ini tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dan Organisasi. Saya mulai. Ini cover buku yang saya baca. Dan di sini ada 6 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama manfaat setelah mempelajari maupun membaca buku Griffin dan buku pendukung lainnya. Yang kedua, hal-hal penting yang dicermati. Yang ketiga, tantangan dan hambatan dari topik buku Griffin. Yang keempat, kasus yang menarik untuk dipelajari maupun dibaca. Dan yang kelima, buku pendukung. Dan yang keenam, jurnal pendukung. Di sini kurang lebih ada 5 manfaat yang saya dapatkan dari buku Griffin, yaitu yang pertama, lebih memahami keterkaitan antara organisasi dan jurusan kuliah saya, ya sistem informasi. Bagaimana dan mengapa? Setelah saya membaca dan memahami tentang organisasi, manajemen, dan manajer pada buku Griffin, ternyata ketika kita ingin membuat suatu bisnis maupun perusahaan, di situ kita harus mempunyai tujuan, harus mempunyai dasar pemahaman tentang organisasi yang benar, dan juga tadi sudah saya sebutkan harus mempunyai tujuan. Dari organisasi ini kita perlu komunikasi, diskusi untuk membahas dan mengolah suatu informasi sehingga terbentuklah tujuan perusahaan tersebut. Dalam komunikasi maupun diskusi, kita memerlukan suatu sistem yang akan kita pakai maupun kita terapkan pada organisasi ini. Contoh sistem salah satunya yaitu Business Intelligence System atau BIS, yang bertujuan untuk membuat suatu keputusan. Dan manfaat yang kedua yaitu memahami lebih dalam tentang tahapan proses manajemen. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Ini perannya semua karyawan dan manajer. Di sini mereka membahas, merancang, mendiskusikan suatu rancangan, suatu rencana yang nantinya akan diproses dan diolah untuk menjadi suatu tujuan. Yang kedua, pengendalian. Di sini sebenarnya perannya dari semua karyawan dan manajer, namun lebih memihak kepada manajer karena manajer itu memonitoring kerja dari suatu rencana ini. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan ini oleh semua karyawan dan manajer karena suatu keputusan harus diputuskan bersama-sama, tidak boleh sepihak. Kuncinya yaitu harus ada kerjasama antara manajer dan karyawan. Jadi kerjasama tim itu harus ada. Selanjutnya, mengetahui komponen sistem informasi dan manajemen. Yang pertama pastinya manusia, ya karyawan, staf, manajer. Yang kedua informasi. Ini informasi dapat berupa rancangan maupun hasil tujuan itu sebuah informasi. Dan sistem itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi di manfaat yang pertama, kita memerlukan sistem. Sebenarnya ada banyak sistem di sini sebenarnya. Namun di sini saya akan menyebutkan 3 saja: Business Intelligence System, Executive Information System, and Customer Relationship Management. Dan pastinya ketiga sistem ini mempunyai tujuan yang berbeda dan juga mempunyai cara untuk mendapatkan tujuan itu berbeda-beda karena sistem itu tidak semuanya sama. Selanjutnya organisasi manajemen, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Ini paling penting karena akan menjadi kunci dasar untuk melanjutkan usaha perusahaan atau rancangan yang sudah dibuat. Selanjutnya, peran sebuah manajer beserta tantangannya. Tantangannya yang pertama tanggung jawab, itu pasti. Karena ketika kita menjadi seorang manajer, kita harus bisa mengambil keputusan maupun memimpin, mengayomi para karyawan. Makanya harus punya tanggung jawab yang besar. Dan yang kedua, SDM yang dimiliki harus sesuai standar manajer. SDM yang di sini yang dimaksudkan adalah kepintaran ya. Karena jika seorang manajer tidak mempunyai SDM yang standar,
pastinya perusahaan itu tidak akan maju karena tidak ada inovasi, tidak ada desain produk grafis yang akan diperbaharui. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas diri, entah dari karakter, perilaku, apapun itu harus ditingkatkan sehingga lebih baik lagi. Dan perannya ada 3M, yaitu memimpin, mengarahkan, dan mengawasi. Oleh sebab itu, mengapa tadi tantangannya saya di atas itu disebutkan tanggung jawabnya harus besar. Karena manajer itu memimpin, mengarahkan, dan juga mengawasi. Selanjutnya, peran dan tantangan menjadi seorang karyawan, desain, struktur, dan inovasi perusahaan, motivasi dan perilaku harus dikontrol. Ini tambahan dari manfaat sebelumnya, ini tidak perlu saya jabarkan karena ini jika dibaca sudah bisa diolah di otak ya, sudah bisa diolah. Hal-hal penting yang dicermati. Ada 5 hal penting yang saya cermati dari buku Griffin ini. Yang pertama, motivasi dan kerja sama tim. Mengapa? Ketika suatu perusahaan tidak mempunyai motivasi dan tidak ada kerjasama tim, pastinya perusahaan itu tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Yang kedua, desain dan struktur. Ini sangat diperlukan karena ketika kita mempunyai suatu desain yang baru, struktur yang baru, otomatis perusahaan itu akan semakin lebih baik lagi. Yang ketiga, manajer dan manajemen. Ini sangat berkaitan karena di saat ada karyawan, ada manajer, tapi tidak ada manajemen yang ada di perusahaan tersebut, pastinya perusahaan itu tidak akan jalan. Yang keempat, dasar-dasar organisasi. Dan yang kelima, lingkungan organisasi. Tantangan dan hambatan. Setiap bab itu memiliki tantangan dan hambatan yang berbeda-beda, sudah saya tulis laporannya. Namun di sini saya akan membahas 4 atau 3 tantangan dan hambatan. Pada bab manajemen dan manajer, ada 3 tantangan dan hambatan. Yaitu yang pertama, harus dapat menjadi manajer yang baik dan benar, mempunyai keterampilan sebagai seorang manajer, dan mampu mengontrol emosi diri. Selanjutnya, pengambilan keputusan lingkungan global, budaya, dan multibudaya. Di sini ada 4 tantangan dan hambatan. Pengambilan keputusan di bawah kondisi resiko menjadi tantangan, karena potensi hasil dan biaya semuanya terkait dengan perkiraan probabilitas dan tidak ada kepastian. Nomor 2, cara mengembangkan alternatif atau keputusan yang jelas dan standar, serta alternatif yang kreatif dan inovatif pada umumnya. Yang ketiga, kecenderungan resiko, sejauh mana pembuat keputusan bersedia bertaruh saat membuat keputusan. Yang keempat, keputusan kompromi yang dihasilkan dari keraguan-raguan mungkin muncul. Selanjutnya, perilaku, kompetisi, dan motivasi. Mempunyai pemahaman dan pengelolaan yang kuat mengenai motivasi, dapat menampung dan mengelola motivasi meskipun ada dari berbagai perspektif atau pandangan, mampu menyadari pentingnya kinerja yang dibarengi dengan motivasi. Dan yang terakhir, ini bab yang terakhir dari 12 bab, saya hanya mengambil 4, desain struktur inovasi dan perubahan organisasi. Ada 3, yaitu beradaptasi dengan struktur organisasi yang baru, menyeimbangkan birokratik desain organisasi, pengaruh situasional terhadap desain organisasi, melakukan pendekatan terbaru untuk desain organisasi untuk mengintegrasikan peningkatan pengembangan karyawan. Kasus yang paling menarik itu saya 12 bab mempunyai kasus yang berbeda-beda, namun di sini saya tertarik akan 2 kasus ini. Yang pertama yaitu teknologi berkembang cepat, pengembangan SDM jangan tertinggal. Itu sangat bagus sekali judulnya. Dan di sini saya akan membuka beritanya biar lebih jelas saat pembahasan. Sebentar. Di sini teknologi berkembang cepat, pengembangan SDM jangan tertinggal. Ada 1 bab yang membahas tentang sumber daya manusia ya, dari 12 bab tersebut. Dan di sini
Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan bahwa perkembangan teknologi yang sedemikian cepat merupakan tantangan besar dalam dunia ketenagakerjaan, termasuk perusahaan. Karena saat ini, karena mengapa kasus ini menarik bagi saya ya, karena saat ini perusahaan itu sudah mempunyai dari karyawan maupun manajer itu SDM-nya sudah pada tinggi-tinggi. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau setiap orangnya harus mempunyai motivasi yang kuat, harus mempunyai keinginan yang kuat, motivasi yang kuat untuk memperbaiki dirinya agar lebih baik lagi sehingga dapat menyaingi perusahaan lainnya. Dan ini sangat menyambung, sangat berkaitan dengan bab yang tentang sumber daya manusia. Itu sangat berkaitan sekali ya, karena di sini membahas SDM karena memang tadi sudah saya bilang ketika kita di perusahaan kita harus meningkatkan kualitas diri dan sumber daya manusia. Tentang motivasi pun juga dibahas. Dan yang kedua, maaf daripada saya membuka share screen lagi, ada berita tentang kisah sukses 3 sikap kepemimpinan ala manajer Rera Chen ya. Di sini sebenarnya ada 3 yang dia miliki, yaitu memiliki motivasi, punya tujuan, dan suka tantangan. Mengapa? Ini ada di bab ke-12 bab tersebut membahas tentang 3 ini. Namun yang suka tantangan itu dari pribadi kita masing-masing saja. Ketika kita suka tantangan, itu memang jiwa seorang pemimpin itu ya suka tantangan gitu, Pak. Dan di sini memiliki motivasi itu ada di bab, kalau tidak salah bab 9 atau bab berapa, dan mempunyai tujuan. Ketika suatu perusahaan tidak punya tujuan, ketika suatu manajer tidak punya tujuan, pastinya perusahaan itu tidak akan berjalan. Karena tujuan dan motivasi adalah kunci utama agar perusahaan itu dapat berjalan. Itu 2 kasus yang menarik, Pak, bagi saya. Karena sangat memotivasi dan juga sangat berkaitan dengan 12 bab yang ada di Griffin tersebut. Untuk buku pendukungnya sebenarnya ada banyak, namun di sini saya akan mengambil 4 karena ini sangat membantu saya dalam pembuatan laporan ini, yaitu yang pertama inovasi dan perubahan organisasi, karena ada beberapa bab yang membahas tentang lingkungan organisasi, inovasi dan perubahan organisasi itu ada. Yang kedua, teori organisasi, struktur, dan desain. Di sini di bab berapa itu juga ada tentang desain, inovasi, struktur, gitu ada. Dan ini sangat membantu sekali karena di sini mereka menjelaskan lebih detail tentang organisasi, struktur, dan desain itu seperti apa. Dan yang ketiga, menjadi manajer yang sukses. Di bab pertama itu ada manajer dan manajemen. Dan itu menjadi manajer yang sukses ini sangat membantu saya juga untuk memahami bab 1 dan bab selanjutnya tentang tantangan suatu manajer. Dan yang keempat, buku 1 manajer ini juga sangat membantu saya dalam mempelajari tantangan manajer. Di sini ada ya, ini sampul bukunya, bisa dilihat. Selanjutnya yang terakhir yaitu jurnal pendukung. Di sini saya sebenarnya juga memakai banyak jurnal, Pak. Saya memakai banyak informasi dari internet karena memang saya tidak terpaku pada buku. Karena saya tidak punya bukunya, jadi saya lebih sering searching di internet. Namun ini memang saya baca semua dan ini sangat mendukung dalam saya membuat laporan atau tugas yang Bapak kasih. Di sini ada sistem mendukung keputusan perencanaan, teknologi informasi dan manajemen, dan SDM, dan yang terakhir kepemimpinan dan kerja sama tim. Ini 3 jurnal ini, sebenarnya ada banyak, namun 3 jurnal ini yang sangat memang membantu saya ketika saya memang sudah blank pada bab itu, bab tersebut. Terima kasih, sekian dari saya Natalia Reta Budiarti, Tuhan Yesus memberkati.